Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Selamat sehat pagi untuk kita semuanya. semua. Hari ini kegiatan rutin CSI kita laksanakan kembali dengan menghadirkan dua narasumber yang pakar-pakar seni pertunjukan dari eh, Universitas Negeri Jakarta. Itu ada Prof. Novi. Kemudian dari ISBI Bandung ada Prof. Juju. Nah, ini ahli-ahli semua ini dalam seni pertunjukan. Dari Jadi, UPI, Ibu. ya ISBI yang UPI, UPI. Ya, UPI. Universitas Pendidikan Universitas Indonesia. Pendidikan Indonesia. Indonesia. Ya, ini karena top ya. ISBI dan UPI, aduh, kayaknya sulit dibedakan gitu kalau tidak betul-betul dicermati. Alhamdulillah bahwa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Raffi, Prof. Waalaikumsalam. Uni, Ya, Juju, iya, Prof. Nongki. Mbak Lina. terima kasih Mbak Ana udah bergabung ya. Halo, Prof. Dengan senang Hai, Mbak Ana. hati. Halo. Iya. Ini baru selesai Eh, rapat mau apa ada jadi kurator hari Jumat. Mohon doanya ibu-ibu cantik. Jadi baru selesai rapat langsung gabung. iya, Iya. Insya Ya, Allah lancar Mbak Ana ya. Amin, amin, Ya, amin. kita lanjutkan bahwa ada dua pemateri kita, narasumber kita hari ini, dan eh, topik-topik yang akan disajikan itu amat sangat menarik. Mudah-mudahan eh, semua bisa berjalan lancar ya, Prof. Novi dan Prof. Juju. Dan kita tahu Prof. Novi ini memang khusus eh, meluangkan waktu karena beliau dalam perjalanan dan mampir untuk setuju. kegiatan kita pagi ini. Iya, dan untuk efektifnya waktu kita, kami persilahkan narasumber, mungkin Prof. Novi dulu ya, Prof ya. Ya, Prof. Novi akan eh, topik pagi ini dari beliau itu kayaknya judulnya sangat ini ya, membuat kita bertanya-tanya gitu, Prof. Ini bermula dari Banyuwangi. Nah, ini sangat spesifik banget gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan hal-hal yang betul-betul menjadi sesuatu penguatan terhadap seni pertunjukan Indonesia. Dengan itu kami persilahkan Prof. Kami tidak membatasi waktu ya, Prof. Iya, Ya, silakan. Bu Lina, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Unisri, Prof. Juju, Bu Lina, terima kasih. Ada Mbak Ana, ini bertemu kembali. Kemudian kawan-kawan semua, nah kita eh, berbincangnya ini tampilnya setahun sekali ya, Prof. Uni ya, jadi Ya, bergiliran begitu. Ya, Suara ya saya Prof. akan Novi berbagi, tidak terlalu berbagi kedengaran ya. pengalaman. Paparan saya berjudul Bermula dari Banyuwangi, Sastra dan Seni Tradisi sebagai Penguat Identitas Keindonesiaan Menuju Dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengalaman riset, begitu Bu Lina ya, selama hampir 25 tahun, yang semuanya itu bermula dari Banyuwangi. Karena riset-riset, mulai riset S3 sampai sekarang, nanti saya juga akan berbagi pengalaman bagaimana riset di BIMA, kemudian di Dana Indonesiana, kemudian di BRIN, semuanya tetap dari Banyuwangi. Nah, saya akan membagi eh, fokus pada sastra dan seni tradisi. Seni tradisi ini juga berbasis tradisi lisan dan juga sastra basisnya juga tradisi lisan dan manuskrip. Ini Bapak Ibu,
sastra produk kreatif dari lokal menuju global. Yang sebelah kiri atas itu ada ritual Sebelang Bakungan. Kemudian saya juga akan menjelaskan nanti bagaimana cerita rakyat Sri Tanjung Sudopekso yang dari sebuah cerita kemudian menjadi festival seni pertunjukan yang bisa mendatangkan devisa daerah untuk Kabupaten Banyuwangi dan untuk masyarakat Banyuwangi. Demikian juga bermula dari sebuah novel Kerudung Santet Gandrung yang pengarangnya itu menggambarkan bagaimana pertarungan atau konstruksi penari gandrung yang dianggap dalam tanda petik negatif oleh perempuan yang berkerudung, dalam hal ini mewakili pesantren. Jadi seni tradisi versus agama, dalam ini agama Islam. Kemudian juga ada di itu Bapak Ibu ada Sumur Sri Tanjung ya. Jadi cerita Sri Tanjung itu juga menjadi sebuah destinasi religi, tidak hanya dari cerita rakyat saja, tapi juga destinasi religi, bahwasanya kalau kita membasuh air dari sumur Sri Tanjung diyakini bahwa bisa awet muda, kemudian juga bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Dan juga ada riset saya tidak hanya dari seni pertunjukan yang orientasinya agraris, basisnya agraris, tetapi juga ritual petik laut yang orientasinya adalah bahari. Adapun ruang lingkup kebahasan dalam pagi hari ini adalah pandangan umum mengenai bagaimana semuanya itu orientasinya pada fokus keindonesiaan, karena kita mau tidak mau harus menggambarkan sebuah identitas, baik itu melalui kesastraan maupun melalui seni tradisi. Kemudian seni dan tradisi dalam konteks keindonesiaan dan budaya lokal menuju dunia. Jadi dalam arti bahwa kebudayaan itu tidak hanya sebagai estetika saja seperti yang disampaikan di dalam tema pada pagi hari ini, bahwa seni pertunjukan sebagai industri kreatif antara ekspresi dan komoditas. Tetapi juga ada gesekan, ada tarik-menarik antara seni tradisi dengan globalitas, dalam arti mau tidak mau bahwa pertunjukan itu perlu untuk memberikan suatu kontribusi, produktivitas, dan kesejahteraan bagi pelakunya. Jangan sampai sebuah seni pertunjukan yang telah mendunia, ternyata bagi pelaku itu sendiri, pelakunya ya masih itu-itu saja. Dalam arti begini, sebagai contoh, ketika saya membuat disertasi pelaku seni tradisi gandrung, dulu rumahnya masih beralas tanah, katakanlah. Sampai pada saat ini masih tetap beralas tanah, itu kan tidak mungkin. Jadi perlu untuk kita para peneliti itu juga mengajak para pelaku seni untuk menjadi bagian mitra riset dari penelitian kita. Nah, di sini keindonesiaan secara leksikal berarti hal atau keadaan Indonesia, beragam pandang perspektif mengenai Indonesia, baik itu sejarah, hukum, politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, religi, sosial, bahasa, budaya, kependudukan, maupun geografi. Nah, dalam paparan ini saya akan melihat sastra dan seni tradisi dalam konteks keindonesiaan menuju dunia. Keindonesiaan merupakan abstraksi beragam bidang yang berkaitan dengan Indonesia. Seperti halnya tadi saya sampaikan, mulai dari sejarah sampai ideologi, seni, dan termasuk sastra. Nah, dalam hal ini, sastra dalam konteks keindonesiaan, Bapak Ibu, sastra ini tidak hanya sastra dalam kesastraan, sebuah karya sastra tertulis seperti halnya puisi, novel, drama, cerpen, tetapi saya melihatnya sastra yang basisnya nanti adalah tradisi lisan. Karena kita melihat, membaca sebuah novel sastra, tetapi di dalamnya menggambarkan seni tradisi gandrung, berarti kita juga mendalami seni pertunjukan gandrung, bagaimana penari gandrung, kita bisa melihat sebagai jendela kebudayaan Banyuwangi. Di dalam kebudayaan Banyuwangi itu juga ada dinamikanya. Nah, dinamikanya saya mengambil 3 pilar, yaitu bagaimana agama melihat seni pertunjukan tradisi gandrung, bagaimana pasar, dan bagaimana negara melihat seni tradisi gandrung. Jadi kalau sastra dunia kata, kita melihat peristiwa tokoh latar, sebagaimana Bapak Ibu membaca sebuah novel, kemudian juga ada dunia imajinatif, kita merefleksikan, kontemplasi, merupakan suatu ekspresi,
di dalam kehidupan atau merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Juga estetis, menggunakan kaidah estetis, jadi kita juga melihat keindahan di dalam sebuah karya sastra. Dan juga untuk menyampaikan informasi peristiwa pesan dari awal hingga akhir. Dengan demikian, sastra dalam konteks keindonesiaan membahas sastra sebagai representasi identitas yang beragam fenomena yang ada di Indonesia, baik itu merupakan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Suatu misal, sastra merepresentasikan identitas, sejarah, kesehatan, potensi alam, keragaman bahasa, politik, sosial, budaya. Nah, di dalam sastra pun nanti saya ingin sampaikan bahwa misalkan ada novel, tadi itu Kerudung Santet Gandrung. Jadi novel itu sebagai jendela untuk melihat bagaimana kehidupan seni tradisi gandrung, juga bisa melihat bagaimana ritual di Banyuwangi, juga bagaimana melihat etnisitas di Banyuwangi dan sebagainya. Nah, di sini dalam wacana kebudayaan mau tidak mau persoalan lokalitas tidak pernah usang karena kita selalu dasarnya kearifan lokal, kemudian berbasis tradisi lisan, berbasis manuskrip. Nah, orientasinya ke sana sampai sekarang karena riset-riset yang diterima oleh baik itu BIMA, kemudian BRIN dan Indonesiana, karena saya berputar di 3 itu saja, Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu tidak diterima di BIMA, bisa pindah dikembangkan proposalnya ke Dana Indonesiana atau ke BRIN. Orientasinya sama. Perdebatan antara sastra universal dan versus sastra realisme sosial, kontekstual, sastra pedalaman, dan sastra daerah. Perbincangan mengenai lokalitas dalam sastra dan budaya akan terus berlangsung. Dan ini akan terus berlangsung terus-menerus saling mengkait. Dalam hal ini, lokalitas dalam sastra menjadi konsep penting jika dikaitkan dengan kearifan lokal, adanya daya sebagai bentuk jati diri, solidaritas, rasa saling memiliki, dan rasa kebanggaan bangsa. Nah, sikap dan perilaku masyarakat yang telah mentradisi ini dilandasi oleh tatanan nilai-nilai sosial sebagai modal sosial yang diyakini kebenarannya sebagai wujud dari kearifan lokal. Nah, ini semuanya bermula dari Banyuwangi seperti saya sampaikan tadi di awal, fokus penelitian sejak tahun 2000-an, kemudian jangka waktu seperempat abad itu juga kita berelasi budaya kehidupan sosial di Banyuwangi. Saya kira kita perlu kepakaran ya Mbak Ana ya. Jadi jangan sampai kita berpindah-pindah tempat atau berpaling. Begitu ya Bu Lina ya. Jadi Ya, kalau betul. misalkan kalau menilai dalam asesor guru besar itu kan dilihat rekodnya, rekam jejaknya. Ini kok bagaimana karirnya, apakah karirnya itu terus sama, kadang-kadang dari misalkan dari sastra tiba-tiba saya melihatnya kok karirnya dari Bank Syariah, itu kan Ya. aneh. Jadi Bank Syariah sebagai dia penulis utama, anggotanya memang ada yang ekonomi. Nah, pasti tidak bisa direkomendasikan kan gitu. Walaupun dia Scopus Q1 misalkan. Kalau misalkan sekarang tidak kalau sekarang harus lebih dari 1 karir yang internasional bereputasi. Oke, selanjutnya kemudian Banyuwangi menunjukkan kekuatan dominan cenderung sebagai pengembangan sastra lokal sebagai salah satu penggunaan bahasa lokal yaitu bahasa osing. Nah, dengan sastra atau seni tradisi itu juga kita bisa melihat bagaimana pertarungan antara Jawa dan Osing. Ada kalanya kalau misalkan seni pertunjukan Damar Wulan atau Jingguan gitu ya, itu kalau ada lakon Damar Wulan ada lakon Menak Jinggo beroperasi plastik, jadi Menak Jinggonya tampan. Nah, selama ini prototipe Menak Jinggo itu kan burung rupa, suaranya jelek, berwajah buruk dan sebagainya. Kemudian istrinya banyak, dan dikonstruksikan seperti itu, kemudian dibuat lakon Menak Jinggo beroperasi plastik, jadi tampan begitu. Nah, itu juga pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju.
tergantung pada masyarakat pendukungnya. Nah, kemudian juga Banyuwangi menuju panggung internasional dan kita tahu bahwa Banyuwangi berdekatan dengan Bali, akan tetapi Banyuwangi menyadari bahwa tidak perlu menyamai Bali. Dalam hal ini, pengembangan pariwisata sebagai salah satu unggulan Banyuwangi, Banyuwangi berjuang untuk mendapatkan manfaat dari kedekatannya dengan Banyuwangi. Nah, sejak tahun 2011 sudah memperkenalkan budayanya melalui Fashion Plus Bumi, yaitu Banyuwangi Ethno Carnival. Nah, kalau ini kan juga terinspirasi dari Jember. Kalau Jember kan Jember Festival Karnival, Karnaval ya. Nah, kemudian Banyuwangi 2011 dia memperkenalkan fashion juga. Selanjutnya pada tahun 2012 kegiatan budaya ini dalam satu wadah yaitu kalender Banyuwangi Festival. Dan ini dipromosikan melalui web resmi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nah, kalau riset kita itu ajak dalam arti di satu tempat, akhirnya riset saya selama 2 tahun berturut-turut itu menjadi bagian dari festival Banyuwangi. Jadi gandrung pewarisan gandrung, jadi pewarisan gandrung terok. Nah, ini juga mendapat pro dan kontra karena riset ini riset tidak populer karena mempertahankan merawat bagaimana pewarisan gandrung yang tinggal 5 orang itu saya kembali ke sebuah masa lalu begitu Prof. Kuni dan Bu Lina dan Bu Cucu. Justru yang sekarang yang digemari itu kan adalah gandrung yang sekarang masa kini, bagaimana itu diterima oleh Gen Z dan sebagainya. Tetapi saya mencoba untuk kembali ke sebuah masa lalu. Nah, ternyata itu sebagai salah satu bentuk merawat kesenian gandrung yang sudah dalam tanda petik gandrung terok dalam tanda petik mulai sudah memudar begitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, novel yang berbasis budaya Banyuwangi yang di dalamnya menggambarkan seni pertunjukan gandrung. Demikian juga Perempuan Bersampur Merah, walaupun menggambarkan suatu peristiwa politik, tetapi di dalamnya masih menggambarkan lokal, ada seni gandrung, ada ritual Banyuwangi, betul Bapak. Nah, kemudian juga digambarkan ada ritual kebu-kebuan, tari gandrung, gredoan, semuanya menggunakan bahasa using di dalam komunikasi. Novel ini Perempuan Bersampur Merah, Intan Andaru. Jadi kita tidak hanya meneliti mengenai estetika kesastraan, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana budaya di dalam novel ini. Tentu saja pendekatannya adalah interdisipliner. Jadi tidak hanya teori kesastraan, tapi bisa dengan teori cultural studies, kemudian dengan identitas, alih wacana kritis, demikian. Nah, kemudian juga dalam novel Kerudung Santet Gandrung ada ritual, seni tradisi, dan adat istiadat. Ini menggambarkan tokoh Merlin yang saya kali sampaikan bahwa seorang penari gandrung yang mendapat stigma negatif dari masyarakat khususnya ulama. Kemudian pengarangnya adalah Hasnan Singodimayan melakukan pembelaan terhadap pelaku seni tradisi. Jadi ini konsisten, Pak Hasnan ini selalu menggambarkan novel-novel yang lokal, yang latarnya itu kelokalan, yaitu kelokalan Banyuwangi. Kemudian Merlin sebagai penari gandrung disantet oleh perempuan berkerudung. Nah, ini kan selama ini konstruksi berkerudung itu belum yang selalu baik. Kemudian yang membuka aurat yang negatif ternyata berbalik. Dapat dielak dengan Merlin yang hatinya bersih dan Merlin menempatkan profesi gandrung sebagai pekerjaan utama. Nah, kemudian juga penulisan cerita rakyat berbasis seni tradisi gandrung. Nah, ini salah satu juga bagaimana riset-riset atau penulisan gandrung atau kebudayaan seni tradisi gandrung itu dimulai dari penulisan cerita rakyat. Jadi ini saya meminta para siswa SMA untuk memberikan cerita atau menulis katakanlah sebuah cerpen 1000 kata untuk menggambarkan seni tradisi gandrung. Nah, ini satu cara bagaimana mewariskan atau merawat sebuah kesenian seni tradisi. Tidak hanya pada
keseniannya saja, tetapi juga basisnya penulisan cerita. Hal yang sama juga cerita rakyat berbasis sebelang, ini ritual sebelang, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini patung gandrung. Kalau Bapak Ibu belum pernah ke Banyuwangi dan melihat gandrung, ini adalah patung gandrung terakota, satu koleksi lukisan. Mungkin nanti Mbak Ana bisa melukis penari gandrung. Oke. Ini juga dari patung gandrung hingga ke Ya. gandrung sewu, Bapak. Nah, bagaimana pewarisan juga mulai dari anak-anak. Ini anak-anak TK ya, kemudian SD rendah. Kemudian yang satunya adalah Festival Gandrung Sewu. Nah, dulu dia juga mendapat pro dan kontra Gandrung Sewu. Ini kan pertama kali yang dimunculkan adalah Festival Banyuwangi ya, kemudian yang banyak akhirnya dimunculkan ketika waktu itu Bupati Banyuwangi ada demo karena pada saat itu orientasi Bupati Banyuwangi Lucu loh, gandrung massal. lebih pada kesenian yang orientasinya Islam. Akhirnya Pak Anas membuat kebijakan ada gandrung sewu. Okay. Ini juga gandrung tradisi gandrung 2023, kemudian 2024, dan juga Banyuwangi Ethno Carnival. Jadi alangkah banyak festival di Banyuwangi, baik itu jadi dalam 1 tahun itu bisa 92 event, ada sampai 102 begitu. Jadi hampir setiap bulan, setiap minggu itu ada festival, entah itu festivalnya mulai kloset bersih, ada desa sehat. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa seni pertunjukan gandrung tidak hanya pada ritual yang agraris, tetapi juga ritual bahari di laut, seperti Laut Wicar. Melibatkan penari gandrung karena Mbak Agung Kalong sebagai perintis perkampungan nelayan itu dulunya istrinya adalah penari gandrung. Jadi sampai sekarang diyakini bahwa di dalam setiap petik laut itu ditampilkan pertunjukan gandrung. Gandrung juga tidak hanya dilaksanakan atau diselenggarakan oleh masyarakat Banyuwangi saja, tapi juga melibatkan kontingen wisatawan mancanegara pada tahun 2015. Sampai sekarang pun, ini hanya foto pada BEC 2015. Nah, kemudian mau tidak mau, bagaimana menghidupi para penari seni gandrung? Itu juga kita melakukan ahliwahana, Bapak Ibu, dari novel, dari menjadi batik gandrung, kemudian menjadi seni rupa, fashion, t-shirt, cerita rakyat, dan destinasi wisata. Di dalam destinasi wisata ini, penari gandrung, katakanlah 5 tim itu ya, 5 penari gandrung yang gandrung terop selalu diundang untuk melakukan pertunjukan di destinasi wisata terakota. Jadi seni tradisi gandrung itu tidak hanya berhenti pada seni pertunjukan saja, tetapi juga bisa berkembang atau bertransformasi untuk menjadi hal-hal yang untuk industri kreatif. Ini batik gandrung, ini adalah hasil riset bahwasanya menciptakan pola, kemudian ini yang juara 3 ya Bapak Ibu ya, gambar yang juara 1 dan juara 2 tidak saya tampilkan. Ini adalah ketika melakukan perlombaan untuk mendesain batik gandrung, itu juga orangnya memang sangat primordial ya. Orangnya harus orang masyarakat Banyuwangi yang berkarya di Banyuwangi. Kemudian mendesain dan dikurasi, dan ini mendapatkan haki juga Bapak Ibu. Jadi ada hakinya buat desainnya itu. Dan saat sudah selesai langsung ini mendapat pesanan begitu ya. Langsung katakanlah 500
500 buah batik untuk seragam. Nah, demikian. Tentu saja, mau tidak mau di dalam perjalanan riset, baik itu seni pertunjukan, ritual, kita terus menghidupinya. Itu tentu saja berkaitan dengan industri kreatif. Nah, di sini industri kreatif, satu industri yang menghasilkan produk dan jasa yang berbasis pada kreativitas dan inovasi. Kemudian juga industri budaya, industri yang berbasis pada budaya lokal dan produk yang dihasilkan industri kreatif pada umumnya yang mengandung unsur budaya lokal. Nah, semuanya ini dirangkum di dalam ekonomi kreatif, yaitu ekonomi sebagai kegiatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui sebuah evolusi proses ekonomi yang membutuhkan proses produksi, kompleksitas, identitas, dan adaptasi sebagai proses kreativitas. Nah, kemudian kita melihat bagaimana pengembangan konsep ekonomi, mulai ekonomi pertanian, kemudian industri, informasi, dan ekonomi kreatif. Dan tentu saja kita, seperti halnya tadi di awal saya sampaikan bahwa kita tetap menjalin mitra dengan para pelaku seni tradisi. Kalau itu kita mengajak para pelaku seni tradisi atau misalkan pelaku ritual, kita selalu mengajak pelaku. Oke, adapun aktivitas-aktivitas industri kreatif, bahwa di dalam masing-masing sektor kreatif itu memuat berbagai aktivitas inti, yaitu core activities, kemudian aktivitas terkait, dan industri terkait. Yang pertama misalkan kita, contohnya nih periklanan. Tentu saja aktivitas inti berupa penelitian, wawasan konsumen, manajemen pemasaran, kemudian perencanaan, komunikasi, aktivitas, identifikasi selera, tanggapan, kemudian juga aktivitas terkait berupa studio kreatif, fasilitas penyuntingan, publikasi. Satu contoh nih, misalkan kita akan membuat aktivitas industri kreatif bidang penerbitan, tapi kita tidak punya tim editing, tidak punya tim pemasaran, kan juga akhirnya terputus. Gitu. Jadi kita mau tidak mau aktivitas industri kita kreatif ini minimal memuat 3 hal, inti, terkait, dan industri terkait. Industri terkait misalkan humas, promosi, pemasaran langsung. Nah, ini sebenarnya contoh di HISKI. Ini HISKI Prof. Uni, ini HISKI baru mempunyai penerbit HISKI. Jadi baru pertama kali menerbitkan buku Humaniora Digital yang di dalamnya berisi 42 tulisan profesor dari Aceh sampai Papua. Nah, karena masih baru, jadi saya sebagai editor, sebagai pemasaran, jadinya tumpuk-tumpuk akhirnya. Nah, dan itu tidak bagus. Nah, tahun depan rencana akan dibuat sebagai badan usaha sendiri, badan hukum sendiri. Nah, kadang-kala kita dosen kan sepertinya masih belum profesional gitu, Prof. Ini ya, kalau sudah berbasis industri. Kalau saya ya, kalau Prof. Uni mungkin sudah profesional, sudah punya misalkan dan ya. Kemudian, nah sektor kesastraan dan penerbitan tadi yang saya sampaikan, yang dipilah menjadi subsektor, ada surat kabar, majalah, prosa, penerjemahan, buku komik. Nah, tentu saja misalkan buku komik meliputi aktivitas penulisan, ilustrasi, penyuntingan, dan sebagainya. Oke. Tentu saja di dalam pengembangan ekonomi kreatif ada peran stakeholder, ada aktor ekrafnya, ada pemerintah, ada intelektual, ada komunitas kreatif, dan pelaku bisnis. Ini menjadi satu bagian pilar-pilar yang kita harus rangkul bersama. Tentu saja kita membutuhkan pemerintah, karena mau tidak mau kita beririsan dengan pemerintah. Kemudian juga intelektual, kita juga berada di ruang intelektual, ada penciptaan SDM kreatif, pengembangan pemanfaatan dan distribusi pengetahuan, apresiasi dan literasi terhadap kreativitas. Kemudian komunitas kreatif, kalau kita mendesain flyer saja, kan perlu komunitas kreatif, desain kaos, kemudian lukisan, kemudian sebagai komunitas kreatif ini sebagai wadah ekspresi dan eksplorasi kreativitas. Dan juga pelaku bisnis. Ini ada pengembangan industri, penciptaan pasar, barang dan jasa, penelitian dan pengembangan pembentukan komunitas, dan
wirausaha kreatif. Nah, ini kita butuhkan juga karena jangan sampai hasil dari atau produk kreatif kita tidak bersama-sama atau hanya menumpuk saja sebagai hanya misalkan katakanlah kalau sebuah penelitian itu hanya penelitian fundamental belum ke hilirisasi begitu ya. Nah, saya juga menyampaikan bahwa kita jangan hanya berhenti di penelitian fundamental, berkali-kali fundamental, tidak naik ke terapan model atau terapan prototipe. Nah, saya prototipe juga pernah gagal. Itu karena dalam penelitian prototipe itu kan perlu bahwasanya peneliti memiliki apa karya hak hak kekayaan intelektual yang sifatnya paten. Nah, mungkin ini kita bisa diskusi ya apakah ini saya masukkan dari Prof. Uni, Mbak Ana, Prof. Juju, apakah dalam kalau seni tradisi, kemudian teknologi itu bisa ya bentuk ini kekayaan intelektual yang prototipe ya. Nah, kawan yang dari humaniora, khususnya sastra, ini masih mencari model bagaimana untuk ke sana. Tentu kalau mau ke prototipe, terapan prototipe harus mulai memasuki dunia digital. Nah, ini juga mau tidak mau bahwa ada model ekosistem inovasi industri kreatif, ada juga kita berpikir kerangka berpikir wirausaha, budaya wirausaha, kepemimpinan wirausaha, itu semuanya orientasi wirausaha. Kalau sudah kita berbicara seni tradisi dengan industri kreatif, orientasinya pada ekonomi, potensi ekonomi. Kemudian orientasi pembelajaran, ada kapabilitas jaringan, kolaborasi dengan universitas, mau tidak mau, kemudian dukungan pemerintah, kapabilitas inovasi, hingga inovasi kerja yang semuanya akan menghasilkan membangun kekayaan. Dalam hal ini adalah ada nilai bagi si pelaku dan juga pelaku seni maupun pelaku lingkungan. Ada nilai ekonomi, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai lingkungan. Okay. Ini Bapak Ibu, ini ada Festival Banyuwangi yang 25 dan 23 Oktober yang lalu ya. Riset saya menjadi bagian di bulan September ya, ada Banyuwangi Tempo Dulu, jadi sudah 2 tahun, 24 dan 25. Ini salah satu festival, jadi ini yang Aliwahana Bapak Ibu, dari sebuah cerita rakyat, kemudian menjadi seni pertunjukan. Sri Tanjung Sidopekso menjadi seni pertunjukan, kemudian Gembrung, dan ini Tawang Alun, Rengganis, begitu. Ini juga, ini salah satu riset yang didanai oleh Dana Indonesiana. Jadi Tawang Alun, Sri Tanjung, Rengganis, Jaranan Buto, dan Gembrung. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa mencoba tahun ini ke Dana Indonesiana. Ya lumayan dapat 2-3 tahun per tahun 500 juta ya. Kemudian tapi harus produk hasilnya. Nah, produknya adalah konten kreatif. Jadi di sini ada 30 peserta yang semuanya diminta untuk membuat konten kreatif dari seni pertunjukan yang berbasis tradisi lisan maupun manuskrip. Jadi ini Bapak Ibu semuanya 32 produk Aliwahana Sastra Banyuwangi berbasis tradisi lisan. Jadi ini bisa kita tonton dan mereka juga para peserta Lokakarya ini juga mereka senang karena hasilnya akan mendatangkan, kalau bagus kan mendatangkan ini ya apa namanya Prof. Uni. Kalau semakin banyak dilihat, Follower. subscribe-nya banyak, ya kan dapat ini pemasukan gitu ya. Saya kira itu ini dan juga Banyuwangi dan Palangkaraya, jadi ada 2 tempat. Yang Palangkaraya juga berbasis seni tradisi Palangkaraya dan manuskrip di Palangkaraya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dan ini penutup. Transformasi ini sekaligus menjadi strategi pelestarian yang berorientasi ke depan
bahwasanya seni tradisi tidak pernah benar-benar statis. Banyak unsur yang kita anggap kuno sebenarnya adalah hasil rekonstruksi modern untuk tujuan identitas dan legitimasi. Dalam konteks ini, karya sastra berbasis tradisi lisan berfungsi sebagai medium yang menyatukan kesinambungan dan pembaruan. Ia menjaga inti nilai-nilai budaya sambil membuka kemungkinan tafsir ulang yang relevan dengan tantangan zaman. Jejak kearifan para leluhur yang tersimpan secara verbal dan non-verbal dalam menjaga kualitas lingkungan yang menjadi bukti keteladanan dalam mempertahankan potensi alam dan sosial yang layak terus dikembangkan oleh generasi kini dan yang akan datang, dan sekaligus sebagai identitas masyarakat pemulung. Teknologi digital yang tak mau kita harus ke sana, orientasinya berkembang pesat saat ini menyediakan ruang dokumentasi, informasi, dan publikasi yang berpotensi sebagai media yang menyebarkan nilai budaya secara global. Aliwahana berbasis kearifan lokal mendapat respon dan dukungan pemerintah yang menempatkan pariwisata sebagai salah satu unggulan pembangunan di berbagai daerah dimanapun berada, khususnya di Banyuwangi. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya, boleh Bu Lina? Saya Silakan, ingin Prof. bertanya Ya, ke Prof. Juju dan Prof. Oh ya, Uni. Eh, soalnya ini untuk kita semua. ya, Apakah nanti kita kan pasti akan mengusulkan usulan proposal tahun 2026. ya Nah, betul, Prof. untuk Ya, yang proposal terapan prototipe, ini saya tutup dulu ya. Stop share. Ya. Apakah proposal yang terapan prototipe kan ada terapan model, kalau fundamental oke lah kita semua bisa lewati ya. Nah, di sini kita ke model dan terapan prototipe. Nah, prototipe ini apakah kita peneliti ini, kan kita juga sesama reviewer ini memang harus disyaratkan punya paten, baik itu paten sederhana ataupun paten industri. Mungkin Prof. Juju bisa beri iya. masukan atau Prof. Uni atau Kalau saya sih kemarin mencoba untuk ngecek itu hanya punya artikel Scopus yang penulis pertama atau korespondensi autor. Jadi tidak itu ada ya, paten. Kalau tidak ada Rikup, paten. RKI, kalau Rikup itu ada paten. Ada paten, iya. Ya, Nah, jadi nggak ini, apa-apa, Prof, yang iya. terapan itu. Nah, ini yang 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 ini ya, antar review itu masih tafsirnya beda. Jadi ada yang menyampaikan bahwa dalam terapan prototipe itu kita punya minimal paten sederhana yang terdaftar begitu, Prof. Enggak, Nah, begitu. enggak ada, Enggak kan? enggak ada. Iya, kita agak sulit itu mempateni. Nah, nah, justru itu makanya saya juga saya katakan enggak, ada yang mengatakan iya. Nah, di situ makanya ini dalam Saya pernah mengakses itu ruang ini yang karena sebentar lagi kita penelitian terapan. Itu terapan ya, tidak ada ya tidak paten. Ada juga tidak artikel Scopus yang relevan dengan topik yang akan ya kita teliti ya dan penulis ya pertama itu atau koresponden. ya itu bagi yang model dan yang prototype ya, Prototype. Ya, prototype. Oke, berarti saya se, se, se pendapat. apa sependapat dengan Prof. Cucu ya. Hanya saja Prof, kalau kita buka kembali ya, yang tahun 2024 itu memang ada satu kalimat bahwa peneliti memiliki ini terdaftar, paten terdaftar. Coba kita lihat. Nah, nanti saya akan screenshot ya. Nah, mungkin itu yang menjadi menjadi dua tafsir yang berbeda. Saya kira Tapi cukup. di Saya kira cukup. ininya Terima kasih ya. di sistemnya memang tidak ada yang harus Tidak ada memang. tidak ada, Tidak ada nggak di usah, sistem tidak ada. karena tidak diminta. Iya, di sistem memang tidak ada. Tetapi mereka tuh mencari, Prof. Ini punya paten enggak? Begitu. Oh, nggak Makanya bisa. sa- saya tuh usul pada ketua Lemlit saya, LPPM. Begitu.
ketika nanti sosialisasi. Hmm, Nah, memang nggak ada kan, rumahnya kan nggak ada nggak rumahnya. ada, Rumahnya yang nggak ada ada. adalah Heeh. eh, artikel Artikel penulis penulis pertama pertama Skopus Scopus. itu aja. Iya, iya, Tahun berapa iya. aja boleh. Iya, Bang, aja Bapak. Saya Mm-mm. sepakat itu. Nah, kita selama ini kan memang seperti itu kalau Oh iya, sosialisasi. Iya, ya, terima kasih. iya Terima sama kasih Prof. Prof. Uni. Ini sangat Ya, bermanfaat sekali untuk kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mau menyapa dulu Prof. Ana ini. Selamat Oh, gabung, ada Prof. Prof. Ana. Iya, selamat bergabung, Prof. Ana. Saya mohon izin ya, Prof. Iya, Eh, Sedikit, oh ya, Bu Lina, saya izin ya. ya terima kasih, Prof. Silahkan. Ya. Ya, ya, kita langsung aja ke Prof. Juju ya. ya boleh. Silahkan, Prof. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Prof. Sri, Prof. Uni yang telah memposisikan di bulan November ya dengan waktu yang memang sangat hektik. Terima kasih juga kepada Bu Nur yang menjadi host pada hari ini. Terima kasih kepada Prof. Ana CSI yang sangat kasih industri kreatif, yaitu IPAM International Performing Art Market ini tahun 2013 dan PAM Performing Art Market in Seoul 2015. Ini sebetulnya masa lampau sekali ya. Ada market seni pertunjukan yang orientasinya industri di Indonesia ini, kecuali saya lihat festivalnya kepada market itu yaitu SIPA, Solo International. Dulunya hanya festival untuk perayaan. Ya, ini tadi Prof. Nopi sudah menyampaikan tentang gelombang perkembangan kehidupan manusia itu dari ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi informasi sampai ekonomi kreatif. Yaitulah satu perkembangan bagaimana kita hidup di dalam dunia sekarang, yaitu di era sebetulnya di era digital, tapi juga ini mengarah kepada era industri kreatif. Nah, ini sudah disampaikan tadi oleh Prof. Nopi dan kita melihat ada sub-sektor industri kreatif di Indonesia itu sejak dulu 2009 sudah digagas oleh Kementerian Perdagangan. Itu zamannya Ibu Mari Elka Pangestu. Kemudian 2012 menjadi satu kementerian, ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini subsektornya berkembang dari 14 menjadi 15, kemudian berkembang menjadi 16 dan sampai berkembang sampai 17 dan sekarang sudah 19 perkembangan sub-subsektornya yang memang mengarah kepada industri kreatif. Salah satu di antaranya adalah seni pertunjukan. Jika dikategorikan sebagai kelompok, apakah itu seni berwujud atau tidak berwujud, ini desainnya sub-subsektor itu dari mulai ada istilah yang terkait dengan media, terkait dengan seni budaya, desain, dan iptek. Nah, seni pertunjukan ini bagian dari subsektor kategori seni budaya, yaitu tidak berwujud. Kemudian saya sudah dulu 2014 masih
menjadi Direktur Seni Pertunjukan dan Industri Musik di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mencoba bagaimana membuat peta ekosistem hasil FGD ini ya, diantaranya yaitu seperti tadi disampaikan oleh Prof. Novi ya, bahwa dari unsur produksi, distribusi sampai presentasi, apakah presentasinya dalam bentuk festival atau mungkin juga pertunjukan venue biasa atau mungkin juga digital ya. Jadi dari mulai produksi, distribusi itu ya istilahnya penjualan apakah pakai tiket atau undangan dari pemerintah atau memasukkan dalam apa namanya elektronik dari YouTube, digital dan sebagainya, itu merupakan presentasi dalam konteks sebetulnya itu industri kreatif. Tadi Prof. Novi juga membahas bagaimana alur dari ekosistem yang dibangun ya, jadi dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi sampai konservasi itu rekaman digital media itu bagian dari konservasi yang nantinya bisa menjadi sumber inspirasi kembali. Nah, inilah yang ekosistem yang dibangun melalui rantai nilai industri kreatif. Nah, tampaknya sebenarnya tawaran-tawaran dari riset, khususnya riset dan pengabdian masyarakat yang sekarang mungkin ada istilahnya bestari ya, semesta. Semesta itu sebetulnya arahnya ke sini, ke industri kreatif ya. Jadi mereka meminta semacam bagaimana ekosistem living lab yang harus dibangun, kemudian bagaimana kerja triple helix, pentahelix itu sebetulnya di Bestari itu arahnya ke sini. Kalau menurut pandangan saya, karena mereka sebenarnya ingin memberdayakan komunitas melalui tangan-tangan perguruan tinggi yang didukung oleh kebijakan dari pemerintah daerahnya atau pemerintah pusat, lalu bekerja sama dengan industri dan nanti bisa menghasilkan income baik bagi income untuk masyarakat begitu. Dan di Banyuwangi dengan banyaknya festival itu udah otomatis bisa menggerakkan ekonomi ya. Jadi festival ini yang saya bahas juga di sini yaitu festival yang orientasinya kepada market ya. Saya kira tidak hanya untuk market yang langsung bisa dengan istilahnya penjualan, tapi dengan adanya festival itu udah otomatis ada multiplier efeknya ya, karena itu ada ekonomi yang berputar, mungkin pengunjung dan lain-lain ya. Saya kira ini satu hal yang di Banyuwangi itu kenapa tumbuh pesat dari sisi PDB-nya itu karena didukung oleh banyaknya festival. Dan waktu itu Ajwar Anas ya yang menjadi bupatinya itu aktif sekali ya. Jadi apapun difestivalkan, termasuk makan durian juga difestivalkan. Saya kira inilah yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat. Nah, ini saya lihat ketika saya ada di kementerian itu, saya mencoba mengidentifikasi beberapa festival yang arahnya ke market. Mereka sudah punya platform namanya Performing Art Market. Ada Australia APAM, Australia Performing Art Market. Ada New Zealand Performing Art Market New Zealand. Ada Korea Performing Art Market in Seoul, PAMS. Ada Indonesia, sebetulnya Indonesia sudah punya gitu, IPAM namanya, tapi tidak kedengaran lagi setelah tahun 2014. Kemudian di dunia ini ada satu festival yang lama sekali yaitu Edinburgh Festival di United Kingdom. Nah, inilah festival terbesar yang pertunjukannya setiap hari bisa 12
setiap setiap jam, dan ada ratusan venue yang dibangun, dari venue yang paling kecil sampai venue yang paling besar, dari mulai street art di jalanan gitu sampai kepada di panggung yang megah. Nah, ini salah satu images di United Kingdom. Mereka memiliki museum juga yang bagus dan gedung-gedung yang kuno ya, dijadikan sebagai restoran, hotel, dan tempat pertunjukan. Kemudian di Indonesia ini saya bercerita tentang Indonesia Performing Art Market ini tahun 2013 ya. Ini waktu itu menterinya adalah Mari Elka Pangestu. Nah, ini pasar domestik dan pasar internasional. Jadi kita syaratnya adalah selain sebagai penyelenggara memfasilitasi presentasi berbagai pertunjukan atau grup-grup kesenian yang kita undang dari berbagai daerah, juga kita mengundang khusus buyer-buyer dari venue-venue yang ada di seluruh dunia. Nah, di antaranya venue-venue itu sebetulnya salah satunya di Indonesia itu yang paling ini adalah Taman Budaya, ya. Itu venue yang rutin punya pemerintah yang dibiayai, yang memang mereka harusnya bisa menjadi tempat pertunjukan yang memang sebagai bagian dari industri ya. Juga kita mengundang yang punya panggung di seluruh dunia ya, di berbagai tempat. Nah, targetnya selain diplomasi budaya, kolaborasi, promosi, dan transaksi dengan para pelaku kreatif atau koreografer. Nah, ini contoh dari apa yang disajikan. Itu beberapa macam itu eventnya, tidak hanya pertunjukan satu kali gitu ya, tapi ada yang namanya showcasing. Ini satu pertunjukan pada yang penuh hasil kurasi. Ada yang disebut pitching, ini karya yang dalam proses hasil kurasi juga. Ada pameran, jadi tidak dipanggungkan, tapi ada booth untuk peserta bisa melihat mereka menyajikan berbagai leaflet ya, beberapa grup-grup yang ada ini ditampilkan dalam bentuk booth. Kemudian ada sesi networking, jadi antara para penyaji dengan para buyer itu dipertemukan. Business function. Nah, ini pernah kita coba ya, para koreografer yang tampil itu untuk bisa dipertemukan untuk dengan jejaringnya dengan para pembelinya. Ini saya mencoba, nanti saya jelaskan ketika saya mencoba mengembangkan festival yang orientasinya performing art market. Ini belum jalan ya, jadi mereka orientasinya hanya pentas, setelah pentas udah menonton happy pulang gitu. Jadi tidak ada upaya menawarkan karyanya kepada penonton yang notabene dia adalah buyer. Kemudian lokasinya beberapa lokasi ini, karena memang waktu itu dari mulai kesenian pop, kesenian tradisi, sangat tradisi, sampai kontemporer. Nah, ini ada beberapa tempat. Lalu ini salah satu tarian dari Mangkunegaran yang memang kita pilih untuk tampil di Edinburgh. Nah, tapi memang waktu itu karena kementeriannya sudah berganti, itu agak kesulitan. Kita rencananya ada 10 kandidat yang dikirim ke Edinburgh, ke festival internasional. Itu terhambat, hanya yang pergi hanya 2 grup begitu. Itu juga susahnya minta ampun. Memang itu pergantian kementerian itu merubah segalanya ya, dari gono gini sampai program yang harusnya berlanjut tidak berlanjut. Nah, ini berikutnya adalah bagaimana bentuk di
Korea Selatan. Nah, ini ya tahun 2015 setelah saya kembali ke UPI, saya diminta oleh Korean Cultural Center didanain oleh mereka untuk mengunjungi Performing Art Market in Seoul, dan saya berakting sebagai buyer. Berakting sebagai buyer gitu ya, tapi buyer yang khusus diundang gitu. Mereka menampilkan showcase itu ya, itu 30 sampai 75 menit, kemudian pentas yang kecil-kecil 10 sampai 15 menit, lalu pitching, pameran di 67 booth gitu, dan sesi networking. Sesi networking ini diskusi dengan beberapa juga buyer yang dihadirkan dari berbagai negara yang didanai oleh pemerintah Korea. Itu ada waktu itu ada 11 negara yang dihadirkan, dan saya menjadi buyer walaupun saya waktu itu belum punya panggung. Artinya belum punya festival, belum punya event yang ini baru keluar dari kementerian, masih adaptasi menjadi akademis kembali. Nah, tetapi saya punya teman di Solo namanya Ibu Ira. Saya membeli, katakanlah merekomendasikan dari hasil pitching dan hasil pertunjukan itu, kemudian saya nanti waktu itu membuat festival. Nah, ini pasca Performing Art Market yang memang harus betul-betul di follow up. Jadi tidak hanya setelah pertunjukan itu selesai, udah bubar gitu ya, dan kita pertunjukan kembali. Tidak. Jadi ada satu upaya untuk bagaimana cultural diplomasi, cultural exchange and collaboration, and creative industry. Jadi ini harus ada memang support dari pemerintah gitu, karena memang kita untuk bisa ekspor kesenian, seni pertunjukan, susah untuk kita sendiri atau ada orang yang beli gitu ya. Salah satu sarannya program dari pemerintah harus diadakan. Memang sudah ada, waktu dulu ada mungkin di Kemendikbud ya, ada program ke luar negeri, kemudian ada program banyak sekarang itu program-program yang arahnya kepada perjalanan luar negeri. Nah, kalau Korea itu memang sudah di plot, mereka punya agen-agen penyalur dana dari pemerintah langsung, Korean Art Management Service, selain dari industri. Jadi industri support ke agent ini, juga pemerintah support untuk mendanai berbagai aktivitas tentang seni pertunjukan, juga Center Stage Korea Cultural Center. Jadi mereka walaupun negaranya tidak sebesar Indonesia, Korea itu mereka ingin menjadi jendela seni pertunjukan dunia, dan mereka terus berjuang begitu. Nah, di kita masalahnya adalah ganti pemerintahan, ganti kebijakan itu yang tidak membuat tidak sustain, dan selalu mulai dari nol lagi, seperti beli bensin ya. Itu yang disayangkan, memang Indonesia sebetulnya sebagai pusat dunia sebetulnya yang dari seni pertunjukan itu tidak ada tandingannya, tetapi kita pengelolaannya ya yang tidak sustain. Ada mungkin kecil-kecil itu yang kekuatannya memang ada di komunitas. Oleh karena itu sekarang ini banyak program-program yang memang ingin memberdayakan komunitas. Mungkin udah mulai sadar juga ya. Ada beberapa mungkin dari expert yang di-hire oleh pemerintah memberikan masukan kepada penyandang dana ya, untuk bisa komunitas-komunitas itu bekerja dengan para akademisi untuk memberdayakan masyarakat. Contohnya ini sekarang PISN, ya itu PISN itu satu program yang sangat bagus bagaimana komunitas sebagai agent dari masyarakat bersama dengan akademik ya untuk membangun
memberdayakan dan menghidupkan mereka begitu. Lalu ini satu kesimpulan ya, bahwa industri seni pertunjukan dalam bentuk pasar seni pertunjukan ini salah satu saja ya. Jadi ini salah satu saja yang sekarang saya ketahui dan sudah berkembang pesat begitu. Selain berbagai mungkin ada bentuk-bentuknya desa wisata, pariwisata budaya dan lain-lain. Ini untuk arah sebetulnya kontemporer, kebanyakannya ke arah kontemporer ya yang ini. Nah, misinya diplomasi, pertukaran dalam pendidikan, kolaborasi dan industri. Nah, yang paling ini adalah bagaimana penanganan pasar di dalam negeri adalah pasca performing art market itu, yaitu pasar luar negeri yang perlu didukung oleh pemerintah. Nah, ini rekomendasi saya untuk bagaimana penyelenggaraan pasar seni pertunjukan dalam bentuk festival yang sudah saya sampaikan itu di Solo International Performing Art Market, Performing Art, yaitu SIPA Mart. Jadi mereka punya satu event dari kegiatannya yang memang mengarah kepada transaksi negosiasi antara koreografer dengan buyer. Dan saya waktu itu setelah dari Korea, lalu saya menyelenggarakan Festival Isola Performing Art Bandung Isola Performing Art Festival 2016. Jadi waktu itu saya mencari dana ke Dikti ya, dan dapat multi tahun selama 3 tahun si festival itu didanai oleh Dikti dan sekarang sudah ke-10. Jadi setelah didanai oleh Dikti kemudian saya serahkan ke UPT Kebudayaan yang dipimpin oleh Dr. Ayo Sunario dan dia menganggarkan sebagai satu unit UPT Kebudayaan menganggarkan, lalu dia juga sebagai peneliti mencari dana gitu ya, sehingga si festival itu masih tetap hidup. Dari UPI sendiri ya kita maklumlah gitu ya, kalau untuk kesenian memang agak susah untuk didanai langsung gitu ya, kecuali kalau dalam bentuk riset-riset, sehingga sustainability dari festival ini karena ada dana-dana riset itu, dana riset PKM ya. Nah, ini memang perlu diteliti kembali sekarang bagaimana pola Solo International Solo Performing Art SIPA Mart gitu ya, dan Bandung Isola Performing Art Festival ini. Apakah sudah bisa menghasilkan income bagi mensejahterakan bagi para koreografer? Saya kira itu perlu diriset. Kita tidak bisa janji ya kalau seni kontemporer gitu ya untuk bisa tiketing aja susah gitu. Jadi semuanya untuk festival ini adalah gratis gitu ya. Tidak ada income yang bisa diharapkan dari penonton. Kita mencari sumber pendanaan untuk bisa penyelenggaraan secara sustain itu ya dari riset itu ya. Lalu ini yang memang Eco Dance Company sebagai salah seorang pelaku kreatif sekaligus kreator ya, itu yang sudah menjadi orang sebagai bergerak di industri. Dia sering mendapatkan dana dari venue untuk menggarap dan pertunjukan, dan ini salah satu bentuk menurut saya industri kreatif yang sudah jalan tuh. Contohnya adalah Eco Dance Company by Eko Suprianto ini yang mungkin oleh teman-teman dari ISBI bisa di riset gitu ya. Eco Dance Company itu bagaimana sistem manajerialnya, kemudian sistem transaksinya. Yang paling ini adalah sistem transaksinya dengan buyer itu. Sehingga si penari-penarinya itu juga bisa akhirnya dari penari yang biasa-biasa sampai penari yang internasional bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia dan punya penghasilan yang bagus gitu ya. Jadi
salah satu yang berhasil dalam industri kreatif seni pertunjukan secara perseorangan itu adalah Eko Supriyanto. Menurut saya ini ya, pandangan saya. Dan sekarang mungkin bisa di riset ya. Demikian saya sekedar sharing saja, dan saya juga perlu meriset bagaimana SIPA dan ISOLA sudah 10 tahun seperti apa perkembangannya yang untuk mengarah kepada industri kreatif seni pertunjukan. Demikian ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Prof. Juju ya. Aduh, banyak hal yang sudah disampaikan, disertai contoh-contoh yang betul-betul konkret gitu, nyata ya Prof ya. Gini Prof, saat ini tuh banyak ya karya-karya yang coba ditampilkan di mall-mall. Tuh, di mall-mall. Nah, biasanya karya-karya mereka itu eh, pasti berorientasi ke tradisi gitu. Jadi bukan yang kontemporer, bukan, tapi karya-karya baru yang berangkat dari tradisi. Nah, ini kan kalau kita melihat bahwa pasar, kalau tadi coba disinggung pasarnya ya, tapi kalau misalnya kita lihat saat ini pasarnya itu tidak ditentukan gitu, tidak spesifik. Ketika karya itu ditampilkan di mall, itu berarti bahwa siapapun itu bisa melihat tanpa harus mikir yang lain-lain gitu, gimana konsepnya, gimana ininya, nggak perlu. Yang penting itu kan memikat gitu ya, Prof ya. Yang penting karya itu memikat, sehingga bagi orang-orang yang lalu lalang katakanlah seperti itu, ya kalau dia suka, dia kalau itu ada sesuatu yang istilahnya menggebrak gitu di awal, itu kan memicu, eh, mendorong kita untuk apa toh itu, coba itu gimana Prof? Karena saat ini pun eh, teman-teman yang dapat Indonesiana itu kelihatannya rata-rata itu pelaksanaannya banyak dilakukan di situ, di apa, di mall-mall, di tempat-tempat yang memang eh, tidak pernah terbayangkan bahwa itu bisa, karya-karya tradisi itu bisa ditampilkan di situ. Nah, gimana Prof. Jujuk melihat fenomena ini? Ya, fenomena ini menarik menurut saya ya. Jadi ini dukungan dana Indonesia memang harus dioptimalkan ya, diserap oleh kita ya. Bentuknya mungkin bisa inovasi berbasis tradisi, bisa juga kontemporer. Silahkan ya. Ini satu dukungan suntikan untuk supaya seni pertunjukan tetap eksis ya. Untuk presentasi, untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat, yang nggak ada salahnya di mall gitu ya. Tapi itu bukan dalam arti konteks yang pasar yang dimana festival ya, yang memang dibangun khusus untuk mengadakan adanya transaksi gitu ya. Oleh karena itu pertunjukannya juga tidak hanya pertunjukan top, ada juga bisnis connect-nya gitu. Ada juga apa istilahnya, kita menawarkan sesuatu. Itu yang istilah pasar itu yang dibangun oleh performing art itu ya. Pasar dalam arti penjualan yang seperti pasar tradisional atau mall itu beda konteks ya. Itu konteksnya memang pasar betul, tapi bukan istilah pasar seni pertunjukan. Itu kalau kita mau pentas di situ ya sebagai panggung aja gitu. Panggung yang dibuat oleh kita untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Tidak bermaksud untuk adanya misalnya transaksi dengan para buyer yang nanti mereka mengundang kembali gitu. Jadi kalau pasar yang dibangun, pasar seni pertunjukan itu diharapkan ada konsumennya itu mengundang kepada grup itu
untuk ditampilkan di daerah Ya, lain, gitu, gitu ya, gitu. Itu yang dimaksud. ya. Hmm, ya. Kami ada pengalaman, Prof. Eh, Setiap 2 tahun terakhir ini, ya itu banyak hal yang eh, apa bisa gitu ditindaklanjuti gitu. Mhm. Prof Ana, ada yang mau disampaikan, Prof? Silakan, Mbak Ana. Ya, terima kasih Mbak Lina untuk kesempatannya. Ya, Prof Juju ini menarik sekali ya. Dan ya, ini betul. sudah menjadi apa ya keresahan kita semua Kita, ya sebagai betul. pendidik. Saat ingin melakukan festival atau pertunjukan, kami tuh kekurangan dana ya, Kak Lina ya. Iya, Ya, jadi kita sama sekali tidak tahu, Prof. Juju, bagaimana kita menghimpun dana. Misalnya CSI ini mau mengadakan pertunjukan di Jakarta gitu. Saya sebagai yang di Jakarta nih bingung nih, harus gimana gitu. Apakah ada kita bikin ini, Prof. Juju, kayak buku pintar ya, buku pintar eh, tentang seni pertunjukan gitu. Bagaimana kita menghimpun dana bukan hanya mengharapkan Indonesiana ya, Prof. Juju, ya, karena kami beberapa kali gagal untuk eh, merayu ah, Indonesiana. Jadi clue-cluenya apa sih, Prof. Juju nih benar-benar kita pengen CS ini membuat ya, gebrakan gitu loh dengan Ya, pertunjukan misalnya kita katakan di Makassar itu pertunjukannya udah jago pakar semua, tapi kita kesulitan masalah dana. Prof. Juju, mohon ya, bantuannya. ya. Iya, ya, iya, terima kasih Prof atas Silakan, Prof. kesempatannya. Ya, Ya, Kalina, makasih. iya. betul. Nah, ini Mang Dana ini memang agak susah ya di mana-mana. Jadi satu hal yang memang kita bisa bungkus kegiatan yang namanya festival itu pasti menghabiskan dana, ya. Apa yang bisa dibungkus dalam konteks festival ini ya, dalam risetnya, jangan mengatakan istilah festival, ya, tetapi bagaimana pemberdayaan seniman Ah, dalam misalnya berdaya. menyajikan tari kontemporer. Ya, jadi kalau misalnya untuk dana ini dana inovasi gitu ya, inovasi ya, inovasi itu banyak sekarang itu ya, ada eh, riset terapan itu inovasi. Tapi mungkin syaratnya memang kita sudah punya publikasi dalam Scopus yang itu kita penulis pertama atau koresponden. Itu ada mungkin model penyaji itu kan ininya model ya, yang riset terapan itu agak agak besar itu dananya. Model penyajian seni inovasi harus ada clue-clue ya, clue-clue dari bahasa judul itu inovasi industri ya, Oh, inovasi industri kontemporer digital ya. Bagaimana clue donasi. clue itu jangan misalnya pelestarian seni tradisi itu lama ya. Ah, Kalau ya. istilah pelestarian kita mau melestarikan iya, tapi bagaimana istilah yang dicari? Misalnya eh, dokumentasi digital untuk seni tradisional Indonesia misalnya gitu ya. Itu ada istilah digital untuk apa? Bahan ajar. Nah, misalnya ya, seni pertunjukan di perguruan tinggi. Pendokumentasian secara digital seni tradisi dalam rangka penyiapan bahan ajar di perguruan tinggi. Nah, itu bagus tuh ya. Itu kajian untuk fundamental bisa kita. Jadi kalau fundamental itu walaupun kajian, orientasinya tetap mikirnya produk Ah, ya, produk yang kelihatan yang mungkin bisa nanti dirasakan berdampak bagi masyarakat ya. Kalau untuk festival misalnya ya, yang tadi seperti saya ini kan misalnya daya saing ya, daya saing. Bagaimana kita misalnya inovasi eh, kolaborasi penciptaan tari misalnya ya, kontemporer untuk daya saing seni pertunjukan. Nah, itu kan kolaborasi. clue tentang daya saing, tentang kontemporer industri itu bagian dari
daya tarik untuk didanain. Ya, saya alhamdulillah sih ada aja gitu yang nyangkut walaupun kecil atau besar dari dana-dana nasional ini ya. Eh, di PKM ya, di PKM yang sulit sekali itu ya. Betul, PKM. PKM berbasis masyarakat, PKM desa binaan, itu clue-nya yaitu orientasi berbasis produk dan ada dampak ekonomi. Ya, kalau PKM itu intinya ada dampak ekonomi bagi masyarakatnya. Kalau hanya meningkatkan pengetahuan itu mah enggak, udah masuk kepada iya ini ya tidak terseleksi lagi. Harus ada orientasi produk dan dampak ekonomi. Ya, ini teman-teman kemarin yang apa namanya di visit juga orientasinya ada dampak ekonominya, walaupun sedikit atau dampak yang lebih luas, misalnya yang eh, tentang apa selain ekonomi ada sosialnya, ada politiknya, misalnya begitu. Terima kasih Prof. Jojo. Aduh, Keren. Jadi Kak Lina, langsung buat Kak iya, Lina kita harus bekerja keras nih Kak Lina. betul betul Ya. Prof. Nah Prof ini udah Jojo ada yang Mbak Nungki kerja. nih. Mbak Ah, Nungki, selamat siang Mbak Nungki, selamat bergabung. Ini lagi curhat nih Mbak Nungki sama Kalau ah. saya tadi ya, kalau saya tadi melihat Mbak Ana kok mirip dengan Bu Nungki ya tadi tuh. Saya ya mau emang saudara Bu. saudara Prof Saudara, Jojo ya. saudara lain ibu. adik kakak ini tuh. Selamat Jadi bergabung Mbak Apa Nungki, Mbak kabar? Ella. Bu Nungki? Baik, Mbak Ella saya juga sudah dari dari tadi sebetulnya, sudah Hmm, dari tadi, tapi tadi Dari tidak 0 pasang menit sudah kameranya bergabung karena tadi ada ya. kesibukan yang lain. Apakah boleh saya memberikan, ada memberikan sedikit silakan pandangan silakan Mbak. tentang dana? Ya, Dana, silakan. Mang Boleh Dana, ya, iya, Mbak monggo, monggo. Lina ya? Ya, kebetulan kan saya bersama kawan-kawan mendirikan Indonesian Dance Festival. Prof. Juju tahu itu dan Iya, kawan-kawan tahu dan sudah nah itu dia 37 tahun beliau. ya itu. Dan pendanaan selalu saja sulit dan sampai dengan hari ini kami bekerja keras sekali, tetapi memang tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada pemerintah, meskipun pemerintah itu harus menjadi fasilitator. Jadi kami bekerja sama tentu dengan kementerian-kementerian. Dulu waktu Prof. Juju menjadi ini tentu kami juga datang pada Prof. Juju gitu ya. Tapi juga dengan DKI, bahkan kadang-kadang ada pertanyaan, loh ini internasional mengapa datangnya harusnya kan kementerian, kenapa ke DKI? Nah itu harus pandai menyampaikan alasan mengapa kami datang juga ke DKI. Kemudian yang perlu ditambahkan juga adalah ke pihak swasta yang itu juga kalau pada pihak swasta mendatanginya satu persatu dan istilah kontemporer itu eh, tidak begitu dikenal di swasta. Jadi kalau tadi Prof. Juju mengatakan kontemporer untuk ke pemerintah, betul, karena pemerintah juga mengapa ya namanya mendorong kita untuk melakukan yang kekinian gitu. Tetapi untuk swasta kontemporer itu seperti apa, makhluk apa itu kontemporer, itu menjelaskannya menjadi terlalu panjang. Oleh sebab itu biasanya dalam proposalnya IDF memang menyebutkan kontemporer, tetapi banyak hal yang kemudian seperti tadi Prof. Juju katakan istilah inovasi, lalu berdaya saing, lalu karena kami internasional menyampaikan juga bagaimana Indonesia dan apa namanya internasional itu menjadi sangat penting dalam kemajuan Indonesia gitu. Lalu berbasis produk tentu daya saing dan berdampak ekonomi dan juga berdampak pada pendidikan. Untuk mereka tuh pendidikan masih menjadi sangat penting. Bahkan kemudian kita bisa memasukkan juga bahwa ini semacam juga menjaga kebersamaan kita melalui kesehatan, pendidikan, kesehatan itu menjadi perhatian juga oleh pihak swasta. Nah, tapi kalau gimana kesenian itu kemudian kita kaitkan dengan kesehatan dalam arti tidak seperti pengobatan atau apa secara langsung, tapi itu membuat orang bergembira, membuat itu dan peranan swasta ada di situ, itu yang biasanya bisa kami jual. Dan memang IDF melakukan semacam
observasi kalau kami akan datang ke swasta, ketertarikan mereka pada apa, sehingga proposal satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Ya, berbeda Dan ya. juga swasta itu kadang-kadang ada tahun-tahun yang mereka sangat memperhatikan CSR-nya ke kesenian, ada masa yang tidak terlalu gitu. Nah, itu observasi itu memang menjadi penting, Prof. Juju, untuk ketertarikan mereka itu di mana, karena kalau tidak kita sia-sia datang dan energinya habis. Itu yang saya lakukan di awal-awal IDF sampai 10 tahun masih seperti itu gitu. Sekarang kami sudah lebih melakukan observasi sehingga tidak terlalu sia-sia. Meskipun kadang-kadang ada juga istilah seperti apa namanya hadiah perusahaan yang sebenarnya sedang tidak apa namanya perhatiannya terlalu kesenian, kemudian juga mau memberi walaupun jumlahnya kecil. Dan satu lagi yang berat dan tapi harus dijalankan adalah keberlanjutan. Jadi kalau kita sudah berhubungan dengan satu perusahaan, jangan mereka merasa bahwa kita terus-terusan datang ke dia, tapi justru mereka menjadi teman. Oleh sebab itu saya adalah orang salah satu yang paling rajin kalau ada hari besar atau apa selalu menyapa mereka. Jadi menyapa mereka bukan karena hanya mau minta, tetapi menyapa mereka sebagai kawan. Jadi koneksi itu tetap masih penting. Bahkan kemudian yang terpenting, ini yang terakhir adalah bukan pada direkturnya saja, tetapi justru mereka-mereka yang mengeluarkan uang. Karena direkturnya bisa bilang, iya kami bisa bantu, bagian keuangannya belum tentu. Jadi menjalin hubungan itu sangat penting dan menyapa mereka. Bahkan di kementerian ataupun di apa namanya gubernuran itu staf-stafnya selalu saya tegurin satu persatu karena kalau mau ketemu gubernur atau mau ketemu kepala dinas yang di Jawil-Jawil itu sekretarisnya bagian ini dan mereka akan senang sekali kalau kita selalu menyapa. Jadi ini memang akhirnya ingin saya sampaikan bagian dana itu memang harus ada orang khusus yang mengerjakannya dan mempunyai pikiran yang harus bagaimana begitu. Terima kasih. Itu ya pengalaman Bu Iya. Nungki itu lama sekali itu. Ya, Puluhan betul, tahun Prof. ya Bu Juju. ya. Harus cari cara-cara Puluhan terus. tahun Ya. pokoknya cari terminologi yang cocok dengan ini. Iya. Gitu ya. Ya. Kalau ke sini terminologinya apa, ke sini terminologinya apa. Adaptif ya dan Ya. positif. Ya. Ya, Terima Mbak kasih. Gitu. terima kasih masukannya ya, Mbak Nungki ya, saran dan memang ini yang kelihatannya Nungki berlaku tetap di mana-mana cantik. seperti itu ya, berlaku di mana-mana gitu, tidak hanya Mbak semua Lina, seperti itu. Mbak Lina, Eh, bisa dengar kayaknya Prof. suara Ana, saya? silahkan Prof. Iya, gayeng sekali loh. Saya tadi dengar dari Mbak Novi, Mbak Juju, Mbak Nungki. Prof. Ana. Waduh, luar biasa ya. Pengalaman kita ingin selalu mengembangkan seni budaya Indonesia ini ya. Tadi yang pernyataan akhir Mbak Nungki itu menurut saya penting sekali. Ternyata mencari dana itu sangat tergantung orangnya juga, ya. Orangnya cantik, orangnya gigih, itu cari dana relatif lebih mudah kayaknya Bu Juju ya. Iya. Ya. Dari apa yang disampaikan pengalaman Bu Juju, termasuk juga tadi pengalaman Mbak Nungki luar biasa, itu kita bisa pelajari bersama, kita bisa kolaborasi bersama. Kalau tadi Dina dan juga Mbak Ana Sungkar mengatakan betapa susahnya kita mencari dana untuk sebuah kegiatan yang kita pikir sebetulnya sangat penting bagi pengembangan seni budaya Nusantara saat ini. Ya, seperti pengalaman saya juga, meskipun tidak selalu langsung, ya, kita paham dana Indonesiana gitu. Tapi ketika akan masuk, kenapa susah juga ya Bu Juju ya. Jadi tampaknya ada juga tergantung koneksi tadi. Apa yang disampaikan Bu Nungki juga benar, tergantung koneksi. Kita nggak tahu apakah proposal kita itu sudah
sesuai, tapi paling tidak kita sebetulnya sudah berharap apa yang kita sampaikan itu seluruh realita yang ada yang dihadapi masyarakat sekarang gitu. Ada bahwa di Tenggarai, yaitu Tenggarai aja ini, selama ini koneksi itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Nah, oleh karena itu ya bagaimana ini selalu menjalin koneksi. Kalau dulu masih ada Bu Juju, oh si Iya, Surakarta bisa dana ya Bu Juju ya, iya, ada bantu festival. Tapi dikit-dikit. keberlanjutan itu akhirnya tidak bisa dilakukan. Nah, ini yang tadi pengalaman-pengalaman bagaimana kita harus mengetahui peluang yang bisa kita lakukan itu ya mungkin sebenarnya sudah dicoba, tapi kenyataannya memang tidak tahu dana untuk pengembangan budaya meskipun sekarang ada undang-undang kemajuan kebudayaan apakah menjadi lebih besar atau malah menjadi lebih kecil mengingat tampaknya lebih susah kita mendapatkan dana itu. Nah, Bu Cucu ini yang tahu informasinya sejauh mana sebenarnya dana itu bisa digelontorkan untuk masyarakat, khususnya sebetulnya seni tradisi. Kalau seni kontemporer ya relatif sudah banyak yang memikirkan dan sudah bisa lebih eksis gitu. Nah itu tanggapan saya, tapi pengalaman yang disampaikan Buju maupun Mbak Nugi tadi mungkin memang ya perlu menjadi perhatian kita. Terus yang terkait dengan kegiatan CSI, benar nih Bu Juju, kita itu CSI kan sudah sangat ingin temu kangen sekaligus kita bisa tukar pikiran, tukar pengalaman langsung, tidak hanya daring gini ya. Nah itu kita rencanakan sebetulnya di Jakarta sejak tahun lalu, tapi nggak ada sponsornya. Tadi apa yang dikatakan Mbak Ana Sungkar, kemarin sebetulnya sudah mencoba pada seorang tokoh perempuan juga yang ada di Jakarta, tapi sampai saat ini berhasil. Padahal kita sebetulnya berharap di akhir tahun ini itu bisa dilakukan. Itu Mbak Juju, ini sekalian curhat, sekalian menyampaikan. Ya, saya kira begitu Mbak Lina, Mbak Juju. Matur Iya, Betul. terima kasih Prof. Ana. Kayaknya Mbak Ella ada ya, Mbak Ella, ada yang mau disampaikan? Mbak Ella. Halo, maaf, ini saya sambil nyetir. Oh, oke. Iya, Iya. maaf sekali, saya lagi nyetir mau ke Iya. klinik dari tadi Oke. baru selesai Ya. mengajar, tapi tetap on di sini, Nji, Nyun Sewu. Oke, ya. Ya, ini Saya yang ini aja, saya monitor mawon, Nji. inti. Ya. Enggak, sebentar, menyambung Nyun Sewu, sekedar tadi saya dengar dari Prof. Ana yang ada keinginan CSI mau tatap muka itu betul sekali. Mohon maaf, mungkin saya sedikit aja ya menambahkan, ya itu sudah ada sebenarnya udah kita agendakan lama gitu ya, beberapa kali kapan kita akan tatap muka dengan sebuah anggota keluarga CSI yang sudah kalau dilihat dari sejarahnya kan sudah lama kita berdiri ya, sudah ada hampir kayaknya 5 tahun lebih deh. Ya itu mungkin kalau memang bisa terrealisir ya Masya Allah ini sangat-sangat baik gitu ya. Monggo ini siapa yang bisa bisa membantu untuk itu gitu ya. Kalau mungkin kebetulan saya kan bertanggung jawab di bendahara J, jadi paling tidak kan saya mengelola dana-dana dari ibu-ibu semua yang masuk di iuran anggota. Ya kalau memang masalah pendanaan betul ISTSI juga ada dana untuk ya sedikit dana dari teman-teman semua yang kita kumpulkan yang juga salah satunya dipakai untuk kegiatan-kegiatan CSI yang termasuk salah satunya adalah dialog virtual ini. Ya mungkin kalau pendanaan
sumbangsi sedikit sih dari iuran anggota ada mungkin ya, tapi itu tadi kata Prof. Ana betul sekali harus ada sponsor gitu ya untuk merealisasikan eh, pertemuan anggota CSI seperti itu, mungkin nanti bikin simposium atau apa gitu sih. Cuma itu saja, mungkin saya urun rembuk saja, monggo ini di ada Prof. Juju, ada yang Prof hebat-hebat semua yang tahu tentang pendanaan seperti apa. Kalau kita cari sponsor, mungkin apa kita harus ketemu ke kebudayaan, kementerian dan sebagainya itu ya sangat-sangat sangat diharapkan sekali itu ibu-ibu semua itu mudah-mudahan bisa terrealisir. Ngaten mawon nyun sewu saya sambil nyetir. Monggo Ya, selamat, tapi saya tetap ini apa monitor di sini Ibu. Terima kasih oke. waktunya. Selamat siang. Ya, Mbak Ella. Siang Bu Ella. Makasih ya. Iya. Dinun. Ini ada Prof Sri masih? Prof Sri? Ah, Ini ada yang Adan iya. tulis. Nih, Prof Sri nih. Jadi ini dromologi kalau kata Prof Yasraf ini sambil ditongkrongin mahasiswa, jadi sambil apa mahasiswa ini bimbingan gitu. Ya, intinya ya tadi sudah disampaikan oleh Prof Novi, Prof Juju, Mbak Nungki, Prof Ana, juga Bu Ella ya, bahasanya seni itu memang membutuhkan biaya ya secara finansial, walaupun secara ekspresi itu berkesenian itu merupakan ekspresi. Tetapi ternyata ekspresi itu kalau tidak didanai juga ekspresi mungkin tidak bisa berkreativitas secara luas ya. Ini sesuai dengan tema ini provokatornya ini apa dengan tema ini jadi kita harus memikirkan Temanya. ini butuh. Iya. Jadi tidak hanya seni untuk seni tetapi juga seni untuk komoditas, seni untuk industri gitu ya. Kalau di dalam apa saya pernah membaca buku diagram Wimset itu ya, diagram Wimset bahasanya memang di satu sisi kita tuh seni tradisi itu membutuhkan ya keaslian, mempertahankan. Tetapi di sisi yang lain seni itu sebagai industri membutuhkan inovasi. Tadi kalau Prof Juju juga menyampaikan supaya proposalnya itu bisa goal itu tuh ya jangan hanya pelestarian tetapi bagaimana pelestarian dengan digitalisasi gitu ya. Jadi memang ya industri kemudian dunia pasar komoditas itu tidak bisa lepas dari seni. Walaupun seni itu secara tradisi tetap kita pertahankan tetapi tetap seni secara apa namanya transformasi ya, transformasi dari tradisi itu menjadi mungkin pariwisata, mungkin seni-seni yang lain gitu. Nah, jadi kita ada pilihan nih, apakah mana yang lebih penting gitu ya, Prof ya? Mana yang lebih penting, apakah seni untuk keberlanjutan atau kebebasan ekspresi tanpa misalnya tanpa misalnya kemandirian, otoritas kemandirian tanpa adanya finansial dana. Nah, ini ternyata ini menjadi kendala ya dari obrolan kita semua tuh. Seni membutuhkan finansial tuh. Kalau tidak ada finansial mungkin ruang kreativitasnya juga terbatas gitu. Ya, pokoknya apa yang disampaikan oleh Prof Juju, Prof Novi, Mbak Niki, Prof Ana, walaupun secara esensi seni itu, secara ekspresi itu kita tuh apa mengutamakan ekspresi ya artistiknya, tetapi secara finansial, secara komoditas, secara industri kreatif, secara inovasi itu tetap kalau istilahnya membumi dan melangit gitu ya, Prof Ana ya. Kalau melangit itu apa ya? Tetap membumi, tetapi kita visioner gitu karyanya. Ya itu saja Mbak Nungki, Prof Juju, Prof Ana, Bu Ella, Bu Lina, dan semuanya yang hadir di sini, Mbak Ana Sungkar, dan semuanya ibu-ibu CSI yang sudah menyempatkan, juga mahasiswa ya yang sudah bergabung. Ini pengalaman yang sangat menarik ya, sharing dari Prof Juju dan Prof Novi ya, bagaimana pengalaman kebetulan narasumber kita hari ini itu selain peneliti juga reviewer ya, reviewer nasional. Nah, dikasih contoh-contoh tip dan trik Ya. bagaimana membuat judul yang seksi sehingga pertama dari judul yang seksi itu kemudian dibaca dan
reviewernya, wah ini menarik ini gitu. Jadi Langsung ACC. itu ya Prof Juju ya. Jadi judulnya harus bombastis gitu, tetapi harus realitas juga gitu. Ya, baik Bu Terima Lina. kasih. Penuh Ini waktunya udah ya. ada Ya. diingatkan. Ya, terima kasih untuk semua ibu-ibu CSI yang hebat-hebat yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan. Doakan saja, mudah-mudahan dapat rezeki, tak undang semua ibu-ibu CSI ke Makassar. Bagus nih Iya, Mbak Lina. betul. Iya, Aduh, Kalau Lina. kalau di Makassar kan banyak yang dilihat aman, tuh. aman, ya, aman Kita ya, tunggu Prof Mbak ya. Asal Lina. ada undangan, ya Kita kan? tunggu undangannya. Asal ada undangan. Nanti uang Siap-siap, menyusul. siap-siap semua Prof ya. Iya. Dengan Iya. karyanya masing-masing, kita bisa berkolaborasi. Hanya ya itu, memang harus, Nah, gitu ya. sekali lagi, sehat-sehat semuanya. Kalau memungkinkan nanti di BIPAP 10 Bandung Isola Perpomikat 10 di awal Oktober, ibu-ibu mau diundang. Nah, Ya, Nanti lama ya. kita ngadain acara dikit-dikit lah. acara. Ya. Sponsornya Prodi Pendidikan Seni sedikit. Tapi nanti swadaya. Swadaya nggak apa-apa, Iya, tapi Prof. ada yang menerima gitu Mbak Lina. Siap di awal Oktober ya ibu-ibu. Iya, swadaya Oh, nggak apa-apa, asal ada yang Oktober. menerima. iya, Tahun siap. depannya, Prof. Insya Allah. Insya Iya, Allah. tahun depan. Amin, amin. Iya. Ya. Udah ada ini Mbak Lina, Mbak Juju yang mengundang kita. Siapa Iya, lagi? siap. Mbak Nungki. Iya, Mbak Nungki, Jakarta. Siap, ibu-ibu. Saya pikir ibu-ibu CSI yang kami sayangi, kami hormati, saya pikir waktunya sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita dari pagi sampai siang ini itu bisa betul-betul kita implementasikan dalam bentuk proposal. Tadi sudah banyak sekali masukannya. Nah, sekali lagi terima kasih buat Prof Juju, Prof Novi, walaupun tidak ada di layar lagi, tapi yang pasti bahwa apa yang telah disampaikan untuk kita pagi ini itu betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Demikian saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semua.